Saya mau mereview bagaimana kehidupan seorang presiden termiskin di dunia dan bagaimana dia bisa menjadi presiden termiskin di dunia. Kita tonton dulu ya. Ini saya lansir dari BBC News, jadi saya mau mereview ini. Mari kita lihat betapa susahnya menjadi presiden seperti ini. Hidup sederhana, mobilnya juga mobil Battle tahun 87. President Mujica, popularly known as Pepe, says if he got money or trucks, he'd give them away. The man once nicknamed the poorest president. Nah, itulah sekilas dari presiden termiskin di dunia. Namanya Jose Alberto Mujica Cordano, atau biasa dipanggil dengan Papa Pepe. Jadi presiden termiskin ini pada akhirnya dia pensiun hanya memiliki uang, pensiun dari presiden hanya memiliki uang sejumlah 28,5 juta. Luar biasa kan? Dia dilahirkan di Montevideo 20 Mei 1935. Dia dari seorang petani dan politikus. Jadi bapaknya itu petani, dia juga sebagai petani, tapi dia menjadi politikus. Ingat, sebelum dia menjadi presiden, dia dipenjarakan dulu selama 4 kali. Tetapi dia diberikan amnesti. Kenapa dia dipenjarakan? Karena dia seorang politikus. Jadi bukan tindak kriminal yang lain, tapi ini adalah pidana politik. Bagaimana sebenarnya negara Uruguay? Uruguay terletak di kawasan Amerika Latin. Uruguay sendiri berbatasan dengan Argentina, Brazil, Samudra Atlantik. Ya. Luasnya sekitar 181.000 km persegi. Kalau di Indonesia itu kira-kira seluas Pulau Sulawesi. Tapi penduduknya hanya 3,5 juta jiwa. Beda dengan Indonesia. Hanya 3,5 juta yang rata-rata tinggal di kawasan kota, bukan di pedesaan. Dan negara Uruguay ini merupakan negara demokrasi pertama atau negara paling demokratis di benua Amerika. Jose hanya memiliki istri, nama istrinya Lucia Topolansky, dan tanpa punya keturunan. Jose Mujica sempat berkuliah di Institut Alfredo Fegues Acevedo. Susah juga saya menyebutnya ya, tapi inilah tulisan yang sebenarnya. Di tahun 1960-an, Mujica bergabung dengan gerakan MLN Tupamaros yang baru dibentuk. Kelompok ini adalah kelompok politik bersenjata yang terinspirasi oleh revolusi Kuba. Ya, oleh revolusi Kuba. Jose sebenarnya karena dia pernah dipenjara berapa kali, dia dianggap teman-temannya sebagai orang yang halusinasi, banyak berhalusinasi dan sebagainya. Selama 4 kali di penjara, dia sering lolos karena dia pintar melarikan diri lewat terowongan. Dia menerima gaji 185.990 US dollar. Dia hanya menerima, karena dia menyumbang 90%, yang diterimanya per bulan hanya 18,6 juta rupiah. Jose Mujica adalah seorang ateis karena dia sempat berpikiran apakah dia percaya atau tidak sama Tuhan, apakah bagaimana nanti dia mati. Mungkin dia mati, dia mau mati, dia baru percaya katanya. Bagaimana dengan karir presiden ini? Karir politiknya sampai dia menjadi presiden. Jadi pertama, kalau karir di pemerintahan dia menjadi senator,
anggota dewan lah kira-kira ya, menjadi senator. Selanjutnya dia pernah menjadi menteri pertanian. Nah, selama dia menjadi senator, menjadi menteri, dia menjalani hidup yang sederhana, kontra dengan para politikus-politikus biasanya, yang biasanya menunjukkan gaya-gaya mewah, agak sedikit hedon, atau kalau memang hedon, hedon. Tapi dia tidak. Dia tetap hidup sederhana. Bahkan dia juga sempat menentang serangan barat ke Libya. Dia menentang itu dan dia sangat tidak setuju. Ada selama dia menjabat sebagai presiden kontroversi keputusannya, yaitu melegalkan penggunaan ganja. Dilegalkan oleh Jos ini ya, dilegalkan. Dan ada satu lagi yang dia legalkan yang lucu juga, melegalkan aborsi. Jadi aborsi itu dilegalkan oleh dia selama dia menjadi presiden, dan melegalkan kawin sejenis, kawin sesama jenis di sana. Nah, dia juga selama menjadi presiden tidak mau tinggal di istana. Dia maunya tinggal di desa kecil di pinggiran kota Montevideo dengan hidup sederhana. Pengawalnya hanya orang 3 saja ya, di antaranya pasukan keamanan. Nah, di sana dia hidup dengan istri dan 1 anjing berkaki 3. Tidak punya ledeng, tidak punya air pump kalau di Indonesia ini. Jadi dia hanya mengambil air sumur di situ. Meski begitu, dia pengagum Presiden Venezuela Hugo Chavez. Jadi dia selain pengagum, dia juga berteman. Makanya dia banyak memuji-muji ya. Nah, si Jos Mujica ini, dia pensiun dari politik dan tidak pernah merasa resah. Bagaimana kekayaan dia selama dia pensiun? Hanya 28,1 jutaan rupiah. Dan itu mobil Volkswagen Beetle tahun 1987, itulah yang dihargakan olehnya. 28,1 juta tersebut adalah kurs rupiah. Nah, terus kalau di Indonesia bagaimana dengan kurs rupiah? 28,1 juta, 28 juta atau 29 juta lah ya. Tidak lebih dari 30 juta. Mungkin di Indonesia mati sengsara ya. Seorang presiden pensiun sebagai presiden, dia hanya punya duit 28 jutaan rupiah. Beli apa? Motor mungkin ya, motor biasa. Dan itulah yang dia punya. Motor lewat. Ada kata-kata yang menarik ketika dia mau dan telah pensiun. Jadi, saya disebut presiden termiskin, tetapi saya tidak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang hanya bekerja untuk mempertahankan gaya hidup yang mahal dan selalu menginginkan yang lebih dan lebih. Dan dia tidak merasa miskin, dia merasa kaya. Akhirnya dia merasa tidak harus mempertanggungjawabkan apa harta yang dia punya kan. Dan itulah presiden termiskin di dunia yang hanya pensiun dengan 28 juta rupiah. Di Indonesia apakah sanggup? Gaya sederhana, hidup sederhana, tinggal di rumah biasa, tidak mau di istana? Belum tentu.